Shalom saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi dengan kami dari CDM 7 TV. Saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dengan Bapak Supriyonggo Santoso. Shalom. Dalam acara Renja atau Renungan Senja. Ini pertama kalinya kita masuk Renja di tahun 2022 ini. Selamat tahun baru buat semua pemirsa di rumah atau dimanapun berada. Saudaraku, saya ulang sekali lagi, manfaat daripada Renja atau Renungan Senja ini adalah untuk membahas kembali, merenungkan kembali khotbah-khotbah yang disampaikan para hamba Tuhan di GBI CDM setiap hari Minggu. Jadi kita perdalam supaya jemaat semakin mantap dan semakin melekat di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, khotbah yang disampaikan Bapak Supriyonggo pada hari Minggu yang lalu tentang Kejadian 2 ayat 17, tapi hari ini saya bacakan dulu apa sih yang menjadi penyebab kenapa Pak Supriyonggo menyampaikan ini, apa pesan yang kuat untuk kita. Saya bacakan dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 4. Ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Elohim. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Di ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, saudaraku, mari kita dengarkan dari Bapak Supriyonggo ya. Hari Minggu yang lalu saya mendengar tentang bahasa hoax, ya hoax atau hoax ya bahasa sekarang ini, bahwa dari zaman Taman Eden ternyata hoax ini sudah dikembangkan oleh ular yang adalah Satan, yang adalah iblis. Nah, silahkan Pak, mungkin bisa jelaskan dari kenapa Bapak bilang itu hoax. Terima kasih. Saya mulai dulu dengan firman Tuhan yang mengatakan kalau kita sebagai pengikut atau saksi bagi Tuhan Yesus itu cukup mengatakan iya atau tidak. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jangan menambah-nambahi. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bahkan di Wahyu dikatakan barang siapa yang menambahi atau mengurangi satu kata pun dari firman Tuhan ini, orang itu akan dihukum. Ya. Mengapa demikian? Itu sebenarnya Tuhan sudah menjagai kita. Tujuannya sebenarnya bukan menghukum, tapi karena kita sebetulnya kalau mengikuti program kita ini sudah dalam hukuman. Jadi Tuhan tidak perlu menghukum lagi. Segala perkataan Tuhan yang ada dalam firman, mengapa Yesus datang ke dunia ini untuk mengeluarkan kita dari hukuman kita. Ya, betul. Itu kita harus percaya itu dulu. Ya, bahwa Tuhan itu bukan orang yang suka menghukum, tapi Dia segala apapun yang diperintahkan pada kita untuk kebaikan kita, untuk menyelamatkan kita. Ya. Amin. Nah, ini contohnya bahwa satu kata-kata yang dipikir orang tidak berarti pun bisa membuat orang jatuh ke dalam dosa. Jadi dikatakan, padahal Tuhan di Kejadian 2 ayat 17 sebetulnya yang dikatakan Tuhan berkata demikian. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada saat engkau makan pasti engkau mati. Nah, permasalahan kita itu kadang-kadang kita membaca Alkitab sepotong-sepotong, kita ambil yang kita senang, yang kita lupakan. Nah, artinya kita mengetahui kebenaran yang setengah-setengah. Ya, pernah ada cerita di ilustrasi itu saat
katakan kebenaran itu waktu manusia satu itu pecah menjadi berbagai tingkat, dan ada manusia yang menemukan pecahan satu, ada yang lain. Anak buah setan bertanya, itu bahaya itu, manusia tahu kebenaran, ya gimana harus kita tindak lanjuti? Setan ngomong biarin aja, mereka cuma tahu sebagian dari kebenaran, itu yang akan menjatuhkan mereka. Dan seperti inilah, ini contohnya gitu. Tadi di Ibu Gembala bilang pohon yang ada di tengah-tengah taman, padahal Tuhan bilang pohon pengetahuan baik dan buruk. Ini si manusia baru dikatain, firman Tuhan kan hanya itu aja perintahnya, cuma gampang. Pohon pengetahuan jangan kamu makan, ya, nanti kamu mati. Ini sudah berubah. Ada 3 perubahan di sini, satu ya. Dikatakan pohon yang ada di tengah-tengah taman. Kemudian katakan jangan kamu makan, tapi di sini ditambahi sama Hawa, jangan kamu makan ataupun jangan kamu raba, ya kan? Nah, nanti dikatakan nanti pasti kamu mati, diganti nanti, bukan sekarang. Nanti ya kita nggak tahu udah tua kita mati, padahal kan waktu kamu makan pasti saat itu kau mati, ya. Nah, inilah sebetulnya kita sudah di bawah hukuman karena saat manusia itu jatuh dua dan dalam dosa, roh Tuhan sudah pergi dari badan kita. Itu yang sebenarnya mati secara roh. Nah, mengapa ini jadi bahaya? Yang menjadi manusia itu menjadi percaya ular, itu katakan dia memakan kata-katanya sendiri. Dia bilang sini, kalau engkau makan, bahkan engkau raba pun engkau akan mati. Padahal Tuhan nggak bilang kalau diraba akan mati ya. Nah, saya punya gambar-gambar itu ya, saat ular mengelilingi buah apel, ya kan. Nah itu saya kira ular akan ngomong pada manusia saat itu, nggak akan mati, coba dia aku raba. Nggak mati kan? Coba kamu raba. Mereka sudah ada komunikasi, ya. Sudah ada komunikasi. Menurutku gini, masalahnya kenapa membuka komunikasi kepada ular, ya Pak ya, seperti itu. Teruskan Pak. Ya itu, jadi satu itu ya, manusia mulai nambah-nambahin, cuma nambah kata-kata raba. Nah, ular ngomong pada manusia, coba kamu raba, pasti nggak mati. Kan memang Tuhan nggak bilang kalau diraba mati, nah diraba sama Hawa, no kamu nggak mati kan, aku dibohongi sama Tuhan. Dan tadi namanya bukan, ini namanya ingat nggak kamu, pohon pengetahuan baik dan buruk. Buktinya kamu sekarang nggak mati kan. Nah, kalau kamu makan, kamu sebenarnya nggak mati tapi akan jadi seperti Tuhan, mengetahui baik dan buruk gitu. Ini visualisasinya luar biasa saudaraku. Nggak mungkin hanya ngomong, nggak benar. Pasti itu membutuhkan waktu bercengkerama antara ular dan Hawa. Sehingga apa? Lama kelamaan ranjau yang ditanam oleh si iblis akhirnya masuk akal daripada Hawa. Saya kira seperti itu. Nah kemudian Pak, mengenai hoax ini ya, selain tadi dibilang orang Tuhan bilang cuman jangan kamu makan buah pohon pengetahuan ini, ya. Tapi ditambahkan lagi di tengah-tengah pohon. Itu mungkin berkembang di tengah-tengah perbincangan mereka berdua. Betul sekali. Ini kan nggak mungkin dari cara ngomongnya itu, setelah mereka sudah sahabat akrab. Karena saat itu kan manusia dan binatang bisa saling komunikasi. Jadi karena saling akrab, mulai dicari kesalahannya. Ya, kelemahan manusia di mana? Biasa kan manusia itu lebih senang dipuja-puja, dan dikatakan wanita itu lebih senang ngomong banyak daripada pria, karena nggak ada teman dijadikan sahabat gitu loh. Ya, sahabat merumpi gitu. Itu awalnya. Jadi hati-hati dalam bersahabat itu, kita katakan tidak menolak orang yang berbuat jahat, malah mengajak, tapi jangan dijadikan sahabat, jangan duduk makan sama-sama, ngobrol. Akhirnya seperti burung beo itu, burung beo yang baik akan malah jadi jahat. Maksudnya mau ngajari yang baik, malah dia jadi ikut jahat gitu. Menurutku berarti kira-kira ya, ini katanya bervisualisasi. Berarti Adam jauh dari mereka berdua. Nggak mungkin Adam ada di situ. Sedang jauh, apa mungkin lagi pergi ke sebelah timur, ke sebelah barat, atau lagi meriksa, sehingga dalam kebodohan saya jadi teringat Pak di kitab Hosea. Binasalah umatku karena tidak berpengetahuan. Nah, yang menerima perintah ini secara langsung bukan Hawa,
tapi Tuhan itu sendiri. Nah, hati-hati, iblis itu licik. Iblis mencari orang-orang yang bodoh. Nah, kalau saya lihat di negara kita ini sendiri nih, banyak sekali hoax beredar di YouTube, di TV, di mana-mana ya Pak. Nah, itu saya lihat lebih menjangkau orang-orang yang tidak berpendidikan. Memang ada 1-2 orang yang berpendidikan juga terima, tapi mungkin ada latar belakang luka batin atau ada kepentingan pribadi. Nah, kalau saya melihat dari apa yang Bapak sampaikan ini, Hawa mungkin waktu itu lagi tidak bersama dengan suaminya, sehingga ular bisa bebas bercengkrama dan membelokkan, memelintir kata-kata itu, sehingga Hawa termakan isu daripada setan itu sendiri. Bagaimana lagi tanggapan Bapak tentang itu? Nah, ini sebenarnya juga setelah saya juga sampai beberapa hari yang lalu mata saya dibukakan ini, saya selalu menganggap yang salah itu Hawa, ya, karena dia yang membuat kita jatuh dalam dosa. Coba Adam yang ditanyain, mungkin nggak begitu kan? Ini Hawa, semua itu gara-gara wanita. Gitu. Sebetulnya, kemudian mata saya dicelikan baru beberapa hari yang lalu di Kejadian 3 ayat 6 yang saya baca. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Nah, ini seperti tadi kan, dia mengambil. Setelah dia mengambil, tidak mati, baru percaya, oh ya ternyata nggak mati, dimakan. Nah, sekarang kan, kemudian dia diberikannya kepada suaminya. Nah, saya pikir, wah, Adam pasti sedang di tempat lain lah ya, sedang jalan-jalan sehingga wanita itu gampang ditipu oleh ular. Tapi lihat ayat di belakangnya, yang sama-sama dengan dia, yang bersama-sama dengan dia. Artinya saat itu sebenarnya Adam itu juga ikut merumpi sama setan. Saat Hawa itu berkata salah, ya, bahwa kalau kita makan dan buah itu mati, Adam itu sebenarnya di situ. Dan Adam kan mungkin kita katakan Adam tadi yang disampaikan oleh Tuhan itu kepada Adam. Harusnya dia berkata, Hawa, kamu salah, bukan diraba, tapi kalau dimakan kamu mati. Allah tidak berkata kalau diraba. Nah, si Adam ini diam saja. Akibatnya apa? Kesalahan itu dianggap jadi kebenaran. Nah, kenapa hoax belakangan menjadi begitu kuat dan dipercaya? Karena saat orang tahu, saya mengakui saya termasuk orang itu ya. Saya tahu hoax itu kadang-kadang salah. Saya bukannya menegur atau menasihati orang itu untuk membenarkan. Saya diam-diam saja. Padahal kadang-kadang saya juga ikut menyebarkan hoax itu. Karena dianggap aja, oh ini hoax putih, maksudnya demi kebaikan. Tapi kita tadi lihat ya, hoax putih, iya, dosa putih. Iya, ada bilang, oh dukun, tapi dia dukun putih ya, untuk menolong orang, dukun gitu. White magic nggak ada itu, magic tetap magic tetap dari setan. Itu yang membuat ya pembelatan oleh setan. Oh ini white nggak apa-apa, lama-lama kita nggak tahu white itu jadi abu-abu, jadi hitam. Jadi saya punya prinsip gini Pak Pri, buat jemaat juga, saya selalu katakan kepada orang yang dekat kepada saya, kamu jangan coba-coba memberi hoax kepada saya atau mengadu-adukan sesuatu kalau tidak terbukti kebenarannya. Karena saya orangnya, pasti saya akan konfrontir, akan saya tanyakan langsung untuk menghindari. Jadi saya secara pribadi tidak akan mempercayai perkataan yang katanya. Jadi kalau orang itu biasanya menceritakan sesuatu yang saya anggap berita yang tidak saya ketahui, apakah ini dipercaya atau tidak, saya akan tanya, ini kamu lihat, ini kamu benar-benar saksikan? Saya akan tanya seperti itu. Kalau dia bilang, ya enggak sih Bu, ya ini sih Bu, ya udahlah, ini nggak bisa dijamin. Tapi kalau saya anggap juga misalnya, walaupun dia tidak lihat, tapi hati saya tergelitik misalnya, kamu perlu tahu itu. Saya biasanya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apakah ini berita benar atau tidak? Nah, Roh Kudus beberapa kali bicara di hati saya, kalau itu bukan atas keputusan Roh Kudus, jangan engkau sampaikan kepada orang.
Seringkali yang kita lihat sepertinya jujur, padahal nggak jujur. Sepertinya pintar ngomong, ya saya paling temukan banyak Pak di pelayanan ini. Pintar sekali bicara manis-manis. Jadi saya sudah nggak tergoda hal-hal yang demikian. Saya sudah tahu ini begini. Nah, yang kadang kelihatan cuek pun, tahu-tahu hatinya benar-benar mengabdi kepada gereja, berdoa. Saya banyak temukan itu di dalam pelayanan. Nah, mari ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, jangan suka hoax, ya. Harus menguji segala kebenaran. Yang mendengar berita pertama siapa harus tanya dengan betul. Nah, seharusnya si Hawa tidak bisa bertindak langsung, harus dia tanyakan kepada suaminya. Dia tidak menghormati fungsi imam. Imam pun dalam hal ini saya lihat tidak berfungsi keimamannya untuk menetapkan suatu ketegasan bahwa dia sebagai seorang yang langsung mendengar firman Tuhan harusnya tegas mengatakan, no Hawa, jangan engkau sentuh buah itu. Saya kira demikian saudara. Jadi tentang hoax ini yang banyak beredar, jangan gampang-gampang. Kalau kita lihat pelajaran lagi sekarang di era digital ini, di televisi, youtuber memberi judul yang selangit, ya, judul-judul yang tidak ada kaitannya supaya ditonton orang, supaya minimal dibuka orang YouTube-nya. Nah, inilah sekarang surganya setan-setan melalui judul-judul YouTube yang bisa menggugah mata orang, membuat penasaran, ingin melihat seperti Hawa. Nah, oleh karena itu saudaraku, sebagai anak Tuhan, jangan kita ikut menyuburkan hoax ini. Mari kita betul-betul teliti, jangan main sampaikan saja kabar-kabar burung yang tidak jelas dasarnya. Demikian saudaraku, mungkin Bapak masih ada tambahan? Ya, itu satu mungkin contoh lagi lah. Kadang-kadang tuh karena kita menyebarkan walaupun kita ragu-ragu, tapi itu karena kelihatannya itu memuliakan Tuhan. Misalkan dulu ada berita, saya melihat gambar, oh ada tsunami di Aceh, tapi ada satu gereja yang nggak roboh loh. Maaf, kita ajaib, ternyata itu gambar dari tempat lain gitu. Itu yang kita nggak tahu gitu, karena kita nggak pernah tahu siapa yang ngambil gambar itu. Walaupun kelihatannya menyenangkan buat kita, kalau itu kabar bohong, jangan pernah saudara ikut terlibat menyebarkan kabar bohong. Ya, kalau menurut Anda suka dipercaya, mendingan dicek dulu. Iya, demikian ya Pak ya. Oke, saudaraku, luar biasa firman ini. Hoax sudah bermula dari Taman Eden, dari ular si iblis atau Satan. Jangan kita mengikutinya. Yesus sudah mati bagi kita. Dialah pemberita kebenaran satu-satunya. Kebenaran itu walaupun sederhana disampaikan, tetap memiliki pengaruh, tetap memiliki dampak, tetap memiliki kuasa yang menyelamatkan. Sampai jumpa besok dalam renja kedua saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.